kita mulai, mohon pada para jemaah untuk merapat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Dr. Nurul Mukhlisin MA. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada beliau. Amin. 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 Hadirin jamaah Masjid Hubbul Watan Islam Kesehatan yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tuwaffiquna biha li ikhlasin niyyah wa tarfa'u wa tansuru biha man sara 'ala sabilil islah wa tunjihu biha li kulli minna man talabahu wa minna wa taj'alna biha mimman 'alaika tawakkala wa ilaika anaba wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada hari malam ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Mukhlisin MA, kajian tentang tauhid. Maka langsung saja untuk bersingkat waktu kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT untuk kita melanjutkan kajian kita dengan tema masih tentang tauhid dalam surah Al-Fatihah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai, insyaallah malam ini kita sampai pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu kalau diterjemahkan segala puji. Mana yang berarti segala itu? Segala itu adalah alif lam itu. Al. Ya, al dalam bahasa Arab lil istighraq. Al lil istighraq yaitu istighraq jamil mahamid. Maksudnya mencakup seluruh bentuk pujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala rahimahullah berhak untuk dipuji. Ya, dipuji segalanya, sifatnya, zatnya, perbuatannya, semuanya maha sempurna. Jadi segala pujian itu ya, alhamdulillah, segala pujian itu berhak diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi segala bentuk pujian, perbuatan Allah, ya, sifat Allah, keputusan Allah, semuanya itu terpuji. Ya, jadi semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dialah yang bersifat sempurna. Berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluknya kita ini, kalaupun kita dipuji, sifatnya itu juz'iyah, sebagian. Kita dipuji ilmu kita belum tentu punya harta. Dipuji harta kita belum tentu punya kesehatan. Dipuji kesehatan kita belum tentu punya anak. Jadi terus seperti itu. Sehingga manusia ini ya dipujinya itu pujian yang juz'i, yang terbatas, hanya pada yang dimiliki. Bahkan rahimahullah, ya, seorang ulama mengatakan, kalau kita dipuji kebaikan itu, oh orangnya baik, oh orangnya ini, orang ini, pada hakikatnya sebenarnya ya Allah itu menutupi kesalahan kita. Ya, jadi kesalahan kita itu, aib kita itu ditutup oleh Allah, sehingga yang terlihat oleh mata orang itu adalah kebaikannya. Padahal sebenarnya orang itu banyak ya salahnya, banyak kekurangannya dan lain sebagainya, tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.
seandainya kesalahan itu, ya, laukana dzunub, salah kita itu seperti bangkai, dia punya bau. Tidak ada orang yang dekat sama kita. Ya? Sehingga manusia ini apa yang mau dipuji itu, yang mau disombongkan, asalnya dari status money, ya, yang hina, kemudian nanti akan berakhir dengan ya jifan, dengan bangkai yang kemudian jadi tanah dan lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga rahimahullah, alhamdulillah ini pujian itu segala bentuk pujian itu, ya, lillah, ya, lam lil milik, lam lil ikhtisas wal istihqaq. Lam itu adalah menunjukkan kekhususan dan yang berhak. Misalnya hadis ahli, jam ini milikku, saya yang punya, gak ada lain yang punya. Makanya lillahi, ya, lillahi adalah untuk Allah, segala puji bagi Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena dialah yang berhak dipuji. Sehingga hadirin rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat senang dipuji, karena memang Allah berhak. Makanya misalnya Rasulullah SAW, idza asabahu ma yassarahu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, itu dalam hadis Ibnu Majah. Kalau Rasulullah SAW mendapatkan sesuatu, bisa diselesaikan sesuatu dengan mudah, dia membaca doa alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, hanya dengan nikmatnya sesuatu yang baik itu selesai. Kita puji Allah, ya. Makanya dalam hadis kursi yang panjang, itu yang terpanjang dari hadis arba'in itu, ya, yaitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, man wajada khairan falyahmadillah. Jadi kalau orang mendapat amalnya itu baik, ya, dia dapati amalnya baik, dia bisa melakukan kebaikan, dia mudah melakukan kebaikan, falyahmadillah, maka adalah dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah saya bisa umrah, alhamdulillah saya bisa haji, alhamdulillah saya bisa sedekah, alhamdulillah. Seperti yang pernah kita sampaikan, kita ke masjid ini adalah nikmat Allah SWT. Betapa banyak orang yang lebih sehat, lebih bagus mobilnya, lebih banyak kendaraannya, nggak bisa datang ke masjid. Bapak datang ke sini dengan jalan kaki, ada jalan kaki, hujan dan sebagainya. Apa yang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah. Allah SWT. Bahkan kalau kita selesai makan, selesai minum, ya, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis itu, beliau setiap kali minum alhamdulillah, setiap kali makan alhamdulillah. Karena apa yang alhamdulillah itu lebih baik dari apa yang kita makan dan kita minum itu. Yang kita makan ini rahimahullah, dalam hitungan detik ya nanti akan keluar, akan berubah, bahkan akan menjadi satu yang. Tapi alhamdulillah, ya, pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kita biasakan lisan kita itu perbanyak alhamdulillah. Bahkan kata, ya, lanjutan hadisnya, wa idza asabahu khilafu dzalik, ya, qala alhamdulillah ala kulli hal. Apabila mendapatkan sesuatu yang tidak enak, sulit, ya, Rasulullah SAW katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Sakit adalah Allah. Mestinya kita bilang alhamdulillah. Dengan sakit adalah Allah, Allah akan hapus dosa kita. Ya, dalam hadis Muslim ada orang yang diberikan sakit, ya, diberikan sakit sehingga Allah SWT menjadi kafarah. Ya, ma asaba min hammin wala ghammin wala hatta syaukatu tasyuk ila kafaratun. Tidak menimpa seorang kesedihan, kelelahan, ya, kegundahan, semuanya yang menimpa itu sampai duri yang menusuk, ujung duri yang menusuk kaki kita itu illa kafaratun, kecuali sebagai kafarah. Bagaimana kita mengucapkan alhamdulillah? Allah bersihkan dosa-dosa kita.
Allah bersihkan kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadi Rasulullah katakan, wa in asaba khilafu dzalik qala alhamdulillah ala kulli. Tadi kalau diberikan kemudahan, ya, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihan. Kalau maka diberikan kesulitan, lawannya, ya, alhamdulillah ala kulli hal. Betapa banyak orang karena kesulitan itulah, ya, orang itu jadi besar. Ya, kapan kita enak makan, Ustaz? Kapan kita enak makan? Ketika kita lapar. Semakin kita lapar, semakin enak makan. Kapan kita enak tidur? Ketika ngantuk, semakin capek, semakin lelah, ya, ngorok, tidur, di emper masjid. Dapat dulu ya, sikat. Ada seorang dari Mataram datang ke pondok kita diganti. Dia anak itu karena mulai dari jam 4 ya, sampai jam 4 sore, di jam 4 pagi, jam 4 sore selesai. Jadi ada anak itu dia murajaah Qurannya, kemudian Qurannya taruh sini, dia tidur di di tangga musola tangga masjid pondok itu. Kolok dong, suara. Orang itu heran. Kita itu tidur di hotel bintang 2 saja tidak sebanyak ini. Ini tuh tidur di tangga 2 pondok itu. Kenapa? Karena dia capek dan bangunnya itu jadi segar. Jadi terima kasih kesulitan, terima kasih lapar, terima kasih. Ini dialah yang mengajarkan kita sesuatu yang ini. Penderitaan hidup, kata ulama, mengajarkan kita menghargai kebaikan, menghargai sesuatu yang bermanfaat. Ya, sehingga dalam bahasa Rasulullah, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi subhanallah, kalau ini bisa kita amalkan, ujung ayat ini saja, nggak ada orang susah di dunia ini. Ya, sampai siapa namanya pakar ini motivasi itu, kalau kita bisa bersyukur 3 kali saja dalam sehari, nggak akan pernah kita susah selama-lamanya. 3 kali aja. Ya, bayangkan kita bangun apa, kita ucapkan pertama kali, alhamdulillah dari ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah sebelumnya kita diwafatkan, setelah semalam kita dimatikan. Dan wa ilaihi nusyur, kepadanya kami kembalikan. Alhamdulillah. Ya, kita basahi lisan kita ini dengan pujian kepada Allah. Karena setiap kali kita memuji Allah itu, ya, Allah SWT tumbuhkan dia dengan satu kebaikan. Ya. Di tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-baqiyatus shalihat, yang kekal soleh selama-lamanya itu diantaranya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lihat di tafsir Ibnu Katsir, di antara tafsirnya adalah baqiyatus shalihat itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena yang lain-lainnya itu nggak ada yang baqiyat, nggak ada yang bisa kekal. Ya, anak kita, ya, anak kita yang kita timang, ya, nanti besar dia akan meninggalkan kita. Ya, begitu dia mahasiswa, dia tinggalkan kita kos di kota. Ya, nanti sebesaran lagi tinggalkan dia nikah. Ya, diambil sama orang tua perempuan. Ya, Iya, itu kos. solehat, baqiyat, harta kita apalagi. Ya, jadi kita akan tinggalkan. Nah, yang akan terus bersama kita itu ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian, jadi alhamdulillah, an-lam bil ikhtisas wal istihqaq. Lam itu adalah penghususan. Jadi yang berhak untuk dipuji sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini harus Allah, ya, makanya kalau orang puji kita, ya Allah, mudah-mudahan benar apa yang dia ucapkan itu, dan menjadikan lebih baik daripada yang dia sangka. Ya? Jadi yang dia sangka sama kita baik, dia ini, mudah-mudahan benar. Ya? Tapi tadi itu sering justru bukan kita seperti itu, tapi Allah menutup
aib kita, menutup aurat kita. Ya. Nah, lillahi rabbil alamin. Lillahi Allah. Nah, ini kemarin kita pernah ini juga pada bismillah. Ismu Rabbuna azza wa jalla la yusamma bihi ghairahu. Allah itu ya. Jadi berasal dari, kalau dari segi bahasa diambil dari ilah. Ilah itu artinya yang disembah. Nah, kemudian ditambah dengan alif lam menjadi Allah. Nah, Allah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nama untuk Allah. Makhluk itu tidak boleh bernama Allah. Tidak ada orang yang bernama Allah. Namanya siapa? Allah, tidak boleh. Allahu Samad. Allahu Samad ya. Tidak boleh nih. Abdul Samad, Abdul Samad. Abdul Samad. Ya, Allah. Jadi Allah itu karena dia alif lam. Kalau ilah bagus. Abdul Ilah boleh. Ilah juga nggak apa-apa. Sembahan. Ya. Tapi Allah itu ada alif lamnya. Jadi namanya ma'rifat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah itu artinya makhluk. Makhluk itu, jadi Allah itu dalam bahasa Arab artinya makhluk. Makhluk itu namanya ma'bud, yang diibadahi. Maka kalau kita lihat tafsir la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru kita sempurna maknanya. Tapi terjemahannya tidak ada Tuhan selain Allah. Sampai hari ini saya nggak ngerti apa artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Tapi kalau tafsirnya, tafsir la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi selain Allah. Seluruh bentuk ibadah itu tidak kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Kan jelas nih. Jadi Allah ya, al-ma'luk ay al-ma'bud. Itu nah, tadi alhamdulillah ini hadrahimahullah ya, dikatakan wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbah wa ta'zim. Pujian kepada Allah itu harus disertai dua hal. Yang pertama adalah al-mahabbah. Kita cinta, kita senang memuji Allah. Ya. Yang kedua adalah at-ta'zim, pengagungan. Ya, pengagungan. Ada enggak orang yang memuji tanpa dia agungkan? Ada. Orang dia puji itu, ya. Tapi ada yang dia mau. Ada maunya. Ada maunya. Ada maunya. Dia puji, ada maunya. Enggak dia agungkan, enggak karena keagungannya. Enggak dia mengagungkannya atau mencintainya. Sehingga kata ulama tauhid, pujian kepada Allah itu harus disertai dengan al-mahabbatu wa ta'zim. Karena rasa cinta, kecintaan kita. Ya. Ya, bagaimana kita nggak puji Allah, rahimahullah. Dialah yang berikan kita segala-galanya, gitu. Ya, hidup kita dan ya udara ini, subhanallah. Orang berikan kita pekerjaan aja habis kita puji. Ya, daripada dia mau kerja di tempat saya, kesenangnya. Padahal kita bekerja, banting tulang, peras keringat. Dia gaji kita berapa ribu itu pun karena kita kerja. Ya, kita senangnya, kita puji Allah. Nah ini Allah berikan kita segala-galanya. Kok enggak kita senang puji Allah itu loh. Tauhid kita itu gimana? Ya, kalau sama makhluk aja cuma dikasih anaknya satu, putrinya satu kita dikasih. Kita kesenangnya. Sampai orang enggak itu bilang balik dari hotel, ya, balik yang ada di sawah itu, bukannya hotel rupanya. Ya, kenapa? Karena calon mertua itu dia mau kasih kita anaknya, putri satu. Kita puji sampai itu yang ada di tengah sawah aja, wah kayak hotel rupanya. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala kita berikan segala-galanya. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah berikan segalanya. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kemudian hadrahullah Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin.
Rabbi itu wajib dia kasroh karena dia jadi sifat atau badan dari Allah SWT. Alhamdulillah, siapa Allah itu? Rabbil Alamin. Nah, Rabbil Alamin kita sering terjemahkan dengan Tuhan semesta alam. Nah, siapa Tuhan kita? Siapa Rabb itu? Ya, yang berhak dikatakan Rabb itu, Tuhan itu apabila memiliki 3 sifat. Ya. Al-awwal al-khalaq, bisa dia menciptakan. Bisa dia menciptakan. Dia yang menciptakan kita. Ya. Dia yang menciptakan kita. Wal milk, awal mulk, kemudian dia yang memiliki kita. Kemudian wat tadbir, dan dia yang mengurus kita. Nah, Rabb ini itu 3 makna ini, Rabb itu. Ya, pertama adalah al-khalaq wa al-mulk, kemudian al-tadbir. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rabb ini ya merupakan nama yang juga melekat sifat ini. Dia yang menciptakan kita. Ya. Kemudian dia yang memiliki kita. Ya. Ini adalah Allah, kalau kita kaji tauhid tentang milik ini nggak akan cukup 1 bulan. Ya. Allah itu milik kita. Ya. Kita itu milik Allah. Maka subhanallah tadi dibacakan oleh imam kita, ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kes 3. Orang mengatakan apa? Inna lillah, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini akan kembali kepada Allah. Kalau orang dapat musibah, apapun musibah itu sebenarnya bukan hanya sekedar kematian, apapun kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung Allah berikan sholawat, ampunan, rahmat, maghfirah, ya, ulaika humul muhtadun, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi bukan sekedar ucapan saja. Ya, orang non-muslim juga bisa pintar bilang innalillahi. Tapi yang penting adalah tauhid kita tentang innalillahi ini yang penting. Ketika kita lisan kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah. Milik Allah. Ya, mau diapa-apain milik, mau diambil, mau dikasih, mau milikmu. Ya, seperti antum punya HP ini mau dijual, silakan, mau kasih hadiah, silakan, mau miliknya. Ya. Jadi hadrahimahullah, ya. Itu Rabb. Makanya hadrahimahullah ini terakhir, Allah itu senang sekali kalau dipanggil dengan Rabb. Makanya coba antum lihat di Al-Quran, hampir 95% doa itu diawali dengan Rabb. Rabbi auzi'ni ashkur, Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbi firli, Rabbi irhamhuma, Rabbi. Karena Rabb itu berkaitan dengan rububiyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Senang. Bahkan saya pernah baca hadis, saya lupa takriknya, ya. Kalau orang maksiat minta pada Allah, ya, dia minta sama Allah, Allah bilang cepat kasih orangnya. Tapi kalau orang beriman, orang soleh minta, tunda dulu. Inni uhibbu an asma' sautahu. Saya senang sekali dengar dia bilang Rabbi. Banyak bilang Rabbi. Jadi orang senang, ya senang Allah itu dengar kata-kata Rabb. Rabb. Ya, jadi ganti. Sasa tadi ini nenek kaji, ya. Ganti dengan Rabbi. Nenek kaji. Nenek kaji itu ya memang maksudnya Allah, tapi itu bukan asmaul husna. Maksudnya itu, tapi kita ganti dengan Rabbi. Gusti Allah. Kenapa? Karena Allah itu senang sekali. Senang. Allah senang. Rabbil alamin. Insyaallah besok melanjutkan lagi Rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Baik, sangat menarik dari kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita selalu digolongkan orang-orang yang pandai bersyukur. Baik, kita buka
tanya dia dulu. Assalamualaikum. Jangan. Yang saya ingin tanyakan ini adalah masalah nama. Yang saya akan tanyakan yaitu masalah nama. Jadi nama ini kan merupakan merek kita, akan menjadi cap kita turun temurun dan sampai akhirat kelak. Karena dalam satu hadis yang mengatakan bahwa kelak di akhirat kamu akan dipanggil namamu bersama nama bapamu, maka berikanlah nama yang baik kepada. Nah, dalam memberikan nama yang baik ini nama-nama apa saja kita berikan, nama nabi-nabi kah? Kemudian kalau kita memberikan nama dengan sifat-sifat Allah, apakah harus dia menggunakan Abdul? Dan kata Abdul ini apakah kita boleh gabungkan dengan kata-kata yang namanya Abdul Samsi, Abdul Dunya, Abdul Manan. Abdul Qamar dan sebagainya. Abdul Manan. Dan kemudian yang selanjutnya itu nama, kalau memanggil nama kita umpamanya Abdul, seperti nama saya Abdul Qudus ya. Abdul Gari. Kalau dipanggil apakah boleh? Dan panggilan biasanya kan cuma Abdulnya dihilangkan. Dul. Jadi atau Abdul Rahman saja, Rahman dipanggil. Rahim, apakah boleh kita menyebut nama Allah pada sebelah? Nah ini yang Ada lagi tapi. Udah dua udah cukup waktunya. Terima kasih masih ada kaitan. Nanti yang saya tanyakan sebelum baginda Betul ya. Rasulullah Lagi 10 menit. lahir, nama bapaknya sendiri Abdullah. Sesungguhnya dari mana dia mengambil nama Abdullah yang luar biasa? Ada Abdul, ada Allah di sana Abdullah. Begitu juga Abdul Muttalib dan seterusnya. Itu yang akan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak saya. Pertama, nama itu doa. Adalah nama itu pada asalnya adalah doa. Jadi bukan sekedar nanti kita dipanggil, tapi nama itu adalah sebuah harapan, sebuah doa. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud ada bab tentang nama-nama. Nah di sana beliau mengklasifikasikan nama yang paling baik, paling sunnah itu adalah nama yang dinisbahkan kepada Allah. Misalnya Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Qudus, Abdul Manan. Pokoknya yang nama-nama Asmaul Husna itu kami tambah dengan Abdul. Kemudian yang kedua, nama-nama yang maknanya bagus. Kemudian yang terakhir itu nama-nama yang mengandung kesyirikan. Yang Abdul Syams, Abdul Qamar itu tidak boleh, ya, tidak boleh karena penghambaan ubudiyah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebelumnya itu nama-nama yang tidak baik, ya, nama-nama yang bermakna tidak baik. Misalnya ada yang bernama Hazin, Rasulullah sampai ganti dengan Sa'id. Hazin itu sedih. Ada nama dosen Uzaini, orangnya selalu sedih. Ya, saya bilang diganti aja Pak. Ya, namanya Sa'id, gitu kan? Sedih terus, biasa boleh. Jadi apa namanya? Nama itu adalah doa kita, harapan kita. Ya, kemudian jadi itu di kitab itu disebutkan ya, nama-nama kaidah-kaidah tentang nama. Nah kemudian tentang Rasulullah SAW, ya, ayahnya itu namanya Abdullah. Jadi rahimahullah, kita tahu tauhid ini kan inti ajaran para nabi semuanya. Jadi sejak zaman Nabi Adam, ya, Rasul Nuh itu sampai ini semuanya sama tauhidnya, ya, akidahnya. Gitu. Mana dalilnya firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh aku telah mengutus kepada setiap umat itu, setiap umat, ya, seorang rasul yang apa inti dakwahnya an i'budullah wajtanibut taghut. Ayo beribadah kepada Allah, inti tauhid itu, dan tinggalkan selain Allah. Nah, baqaya tauhid, sisa-sisa tauhid itu ada pada zaman Rasulullah SAW ketika bersembunyi di Gua Hira, gitu. Ya apa yang beliau lakukan itu merenung penciptaan alam, ketauhidan itu yang ini. Sehingga muncullah nama-nama, ya, Abdullah, ada banyak nama-nama yang baik.
Ya, sehingga kemudian Rasulullah SAW ya, Islam ya tinggal menyempurnakan saja ya tauhid ini ya, menyempurnakan yang sebelumnya dirusakkan terutama sekali oleh Abdul Bilhujjah itu. Allah alam. Kalau namanya Rahman menyebut nama orang. Kalau panggilan ini memang jangan dipanggil seperti nama Allah ya, Rahman gitu ya. Makanya dipanggil Abdul Rahman itu yang paling bagusnya ya, supaya dia Rahman. Baik, alangkah baiknya kajian kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa pada beliau kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi madidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ويا قاضي الحاجات يا حي القيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اصلح ديننا الذي هي عصمة امرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح اخرتنا التي اليها معادنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت